Mengapa masih banyak masyarakat yang tertipu dengan travel umroh haji? Bagaimana pengawasan Kementerian Agama untuk terkait legalitas travel Biro Umroh dan Haji selama ini telah tersambung di ujung telepon dengan Kepala Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU, Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Bapak M. Ali Zakiuddin. Selamat malam Pak Ali, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ali, mengenai PT AA ini yang saat ini diduga melakukan penipuan, apakah selama ini mengantongi izin dari Kemenak? Jadi untuk PT AA ini tidak ada izin dari Kemenak terkait dengan statusnya sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Jadi itu tidak menjadi kewenangan, sebenarnya tidak bisa menjalankan atau memperjalankan ibadah umroh bagi jemaah umroh. Tidak mengantongi izin, tapi bagaimana travel ini bisa kemudian memberangkatkan umroh dan haji sampai beberapa kali, Pak? Kalau dia tetap melakukan pemberangkatan, ya berarti ini akan ada bisa diusut dari siapa yang mengeluarkan visanya. Nah itu nanti akan sampai siapa yang mengeluarkan visanya, kenapa bisa terjadi visa itu ada. Padahal 2019 ini Kementerian Agama khususnya untuk di Bandara Soekarno-Hatta itu sudah ada gate pemeriksaan bagi jamaah-jamaah umroh yang mau berangkat ke Arab Saudi. Jadi di sana disortir. Tapi apakah PT AA ini sempat ada dalam radar pengawasan dari Kemenak? Selama ini 2019 kami tidak menemukan jamaahnya dia sampai berangkat gitu. Makanya kalau mau tahu dia pernah memberangkatkan, ini juga harus ditelusuri siapa yang memberi visa. Dari mana kan? Padahal sebetulnya dari April 2019 Biro Haji dan Umroh PTA ini sempat dilaporkan karena adanya dugaan penipuan, namun memang pada saat itu tidak ada perkembangan tindak lanjutnya dan kemudian sampai saat ini jumlah korban menjadi bertambah. Apakah kemudian hal ini tidak sempat kemudian diawasi ataupun diketahui oleh Kemenak untuk kemudian dari April 2019 melakukan adanya tindakan pencegahan agar jumlah korban tidak bertambah? Ya, jadi yang kita awasi sebagai kewenangan Kementerian Agama terkait dengan travel umroh adalah kita hanya mengawasi sebatas mereka yang memiliki izin. Berdasarkan Undang-Undang 8 2019 itu yang baru, maka dinyatakan tegas bahwa selain PPIU tidak memberangkatkan umroh siapapun dan apapun itu tidak boleh. Sehingga ketika dia melakukan memberangkat akan tindakan pidana karena itu juga tuntutannya jelas kena hukuman 6 tahun dan 5 miliar. Oke. Dari sisi masyarakat sendiri seperti apa Pak Ali, karena kejadian penipuan oleh Biro Travel Umroh dan Haji ini kemudian terus berulang, bagaimana dari masyarakat harus mewaspadai ataupun membedakan antara agen umroh yang memang resmi ataupun yang kemudian bermodus penipuan? Kementerian Agama sebenarnya menyiapkan fasilitas untuk jemaah dan selalu kita wajibkan jamaah maupun travel untuk menyebarkan adanya aplikasi umroh cerdas. Di dalam umroh cerdas itu bisa mendeteksi travel mana yang penting. Jadi ketika ada di oleh travel A tapi dicari di dalam umroh cerdas nggak ada, maka berarti. Nah itu pertama. Nah, yang kedua terkait dengan pengawasan juga, semua pemberangkatan yang dilakukan PPIU itu sudah terdaftar dan jemaah itu harus tahu bahwa setiap jemaah umroh sekarang hampir seperti jemaah haji kalau yang dilaksanakan di travel atau PPIU, karena dia harus didaftarkan kapan berangkat dan kapan pulang sudah terjadwal dengan baik. Dan berikutnya adalah kita sudah mau membatasi setiap jamaah yang itu 1 kali 24 harus dapat porsi. Kalau tidak dapat porsi itu tanda-tanda penipuan. Terus 6 bulan pendaftaran tidak diberangkatkan, maka bagi PPI itu wajib mengembalikan uangnya kepada jemaah. Kalau tidak dikembalikan, maka itu akan rawan jadi penipuan. Dari sisi harga juga, Kementerian Agama sudah memberikan referensi 20 juta.
Kalau di bawah 20 juta rawan dengan penipuan. Jadi ini sudah banyak sekali cara-cara yang kita lakukan untuk pengawasan. Termasuk di dalam perizinannya sekarang juga mungkin kita bingung, dan ini sebagai pembenahan di PPIU yang tidak tertib ya kita benahi. Bahkan 2019 dan 2018 kita sudah mencabut hampir 50 travel lebih, 50 PPIU lebih. Sehingga mereka sudah diantisipasi di awal-awal mereka tidak bisa memberangkatkan. Nah ini persoalannya adalah ketika mereka tidak punya izin, masyarakat biasa merasa mampu memberangkatkan, kemudian memberangkatkan. Sehingga sekarang itu sulit memberangkatkan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia tidak dapat visa atau uangnya sudah bisa dipakai gitu. Baik. Pak Ali, tapi kemudian saat ini polisi mengenai dugaan penipuan yang dilakukan oleh PTA sudah menaikkan statusnya ke penyidikan sambil kemudian menunggu perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama khususnya untuk kemudian memang agar tidak ada lagi korban-korban yang calon jamaah yang tertipu oleh Biro Travel Umroh Haji yang bodong? Salah satu yang sudah dilakukan di 2019 kemarin kita sudah bikin atau satgas umroh itu. Salah satunya di dalamnya anggota satgasnya adalah kepolisian. Yang di dalam kepolisian itu kita langsung saat itu penandatangan MOU-nya sama Kapolri. Artinya kita itu dalam rangka menghindari atau penipuan-penipuan ini kita akan selalu bekerja sama dengan polisi untuk bareng-bareng bagaimana menindak tegas bagi pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa dibenahi, dan kita mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Jadi kita sudah bekerja sama dengan 9 kementerian dan lembaga terkait untuk saling bekerja sama untuk mencegah terjadinya penipuan-penipuan ke depan gitu. Ya, kita harapkan memang ada langkah konkret dan juga ada sosialisasi terus-menerus yang dilakukan kepada masyarakat, terutama pada para calon jamaah, kemudian sehingga kemudian tidak kembali ataupun ada kasus penipuan oleh Biro Travel Umroh dan juga Haji. Terima kasih Pak Ali Zakiuddin telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time.